Yang pasti, pesawat direct lebih bikin nyaman dibandingkan transit. Nah, kalau toh transit, pilihlah yang transitnya nggak begitu lama, itu 1 jam atau 2 jam gitu loh. Jangan sampai 12 jam itu agak melelahkan sih memang. Tapi kalau kita tetap, memilih hotel yang paling dekat ke Masjidil Haram supaya, nggak terlalu melelahkan perjalanan naik bus gitu loh. Nah, termasuk juga untuk bus antar kota pun ya kita pilih yang sekali aja dari Mekah ke Madinah, karena pulangnya dari Madinah ke Jakarta. Jadi kita memikirkan hal-hal yang supaya tidak melelahkan jamaah, itu aja sih intinya. Nah, dengan tidak lelah kan jamaah bisa beribadah dengan nyaman, kan kenyamanan beribadah ke sananya, itu sih tujuannya. Assalamualaikum Sobat Umroh Asia, kembali lagi ke episode Balik Layar Umroh. Kali ini kita kembali lagi dengan narasumber Pak Amnur. Tema kita hari ini adalah kok bisa umroh direct airlines mulai 30 jutaan. Oke, kita mulai ya. Saya sering melihat komentar seperti ini. Masa Saudi Airlines direct pulang dari Madinah, hotel dekat tapi mulai 30 jutaan. Karena kayak pesawatnya aja udah mahal banget, dan itu mahal karena kayak memang pesawatnya berkualitas dan nyaman gitu loh, karena direct, jadi kita nggak perlu transit sama sekali. Jangan-jangan ada yang dikurangin kah paketnya atau memang bisa semurah itu? Oke. Kita langsung aja ya. Oke. Kita di segmen pertama. Sebenarnya harga umroh itu ditentukan oleh apa sih Pak Amnur? Banyak orang berpikir kayak harga umroh itu ditentukan travel, padahal sebenarnya apa aja komponen biaya terbesar dari paket umroh itu? Kayak misalnya berapa persen biaya fasilitas yang diambil untuk hotel sama pesawat aja? Boleh? Iya, betul. Jadi komponen terbesar umroh itu memang di pesawat ya. Nah, Oke. kita berusaha selalu memberikan kenyamanan buat jamaah, makanya memilih pesawat direct. Nah, pesawat direct itu cuma ada 2 yang reguler ya. Dari Saudi Arabianya sendiri itu namanya Saudi Air, dan dari Indonesia direct ke Jeddah itu Garuda Indonesia. Oh, jadi Nah, ada juga ya dan yang ada dari satu Indonesianya. lagi directnya itu charter ya, mungkin dari swasta lainnya lah kayak gitu ya. Tapi yang resmi seperti itu. Nah, kita lebih nyaman memilih Saudi Air yang direct ke Jeddah, pulangnya dari Madinah ke Jakarta gitu loh. Sehingga membuat nyaman lagi. Oh, itu kenapa tuh Pak? Iya, mendaratnya di Jeddah, kemudian umroh di Mekah, dan itu lanjut by bus ke Madinah. Nah, dari Madinah langsung pulang ke Jakarta, by Saudi Air. Nah, itu lebih nyaman, lebih praktis, orang nggak bolak-balik naik bis yang melelahkan, begitu. Jadi nggak Ya. terlalu lama di jalan ya? Iya. Nah, dari segi pesawat kita buat kenyamanan, dan kemudian land arrangement-nya emang kita garap sendiri, tidak beli ke orang lain. Terus visanya kita memang dapat sebagai provider visa yang sudah bekerja sama dengan muasasah yang ada di Arab Saudi. Nah, sehingga komponen kedua hotel dan visa berikut transportasi selama di sana dan mutaf itu kita handle sendiri sehingga bisa ditekan harga sedemikian rupa. Maka keluarlah angka sekitar 30 juta itu untuk yang umroh nyaman direct. Oke. Menggunakan Saudi Arabia. Nah, kalau yang ekonomis ada juga yang bisa mendarat di Jeddah, pulang dari Madinah. Itu transit by Indigo. Itu lebih ekonomis. Bisa lebih murah ya sekitar 3-4 juta lah. Dibandingkan yang direct, itu lumayan. Ini buat paket yang ekonomis. Nah, kemudian dari hotel ada gradasinya lagi. Hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5 yang dekat ke Masjidil Haram itu harganya bervariasi begitu. Dekat pelatarannya Jadi itu? iya betul. Jadi walaupun bintang 3 tapi dekat
dengan Masjidil Haram itu bisa menjadikan pilihan, dan itu juga pilihan yang sangat ekonomis gitu loh. Nah itu, jadi kita punya paketnya, pesawat direct tetap mendarat di Jeddah, pulang dari Madinah, atau pesawat transit mendarat di Jeddah, pulang dari Madinah, sehingga membuat nyaman. Dan kemudian ada gradasi hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5, tapi yang pasti dekat ke Masjidil Haram. Sehingga kalau kita jadikan variasi berarti ada 2 kali 3. Jadi 6 variasi. Oh, 6 oke, variasi oke. harga gitu loh. Jadi itu kalau misalnya mau nyaman, pilih Saudi Air ya Pak, karena kayak itu direct langsung, dan kayak aku tuh dulu pernah naik Saudi Air, lumayan luas ya Pak pesawatnya, dan kayak dia ada tempat musolanya sendiri di dalam pesawat. Aku tuh kayak, dan kalau dari umroh Asia sendiri paketnya tuh selalu perjalanan tuh selalu dari Jakarta ke Jeddah, terus habis itu pulangnya Madinah ke Jakarta ya, untuk mengurangi waktu perjalanan ya, dan biar nggak capek. Dan nggak capek, ya benar. Ini cocok mungkin buat lansia atau ya semua orang cocok sih sebenarnya untuk mengurangi kecapean ya. Iya Daripada kita betul. balik lagi ke Jeddah harus menggunakan bus lagi, itu kan agak melelahkan memang ya. Kita memang memilih yang membuat orang nyaman beribadah, kira-kira seperti itu sih. Oke, oke, oke. Nah, tadi kan kita juga bicara soal visa kan, Pak. Kalau komponen visa itu apakah hanya visa doang? Saya juga pernah baca tuh kalau untuk bikin visa harus punya asuransinya. Itu tuh gimana? Udah Oh, termasuk biaya iya, komponen di betul, betul, betul. umrohnya apa Iya, gimana betul, ya, betul. Mbak? Pak? Betul, betul. Kalau visa only mungkin bisa dicek, kami yang paling murah ya, Oke. $120 visa only. Wow, Tapi oke. persyaratan di muasasa itu, visa ini bundling dengan bus gitu Mm-mm, loh, mm-mm. bus. Nah, jadi bus itu di harga $720. Nah, sehingga kalau di bundling pun juga sangat ekonomis gitu loh. Nah, untuk mendapatkan visa ini, satu harus punya tiket PP Mm-mm, dari negara masing-masing, mm-mm. dari negara asal. Ya kalau itu tadi ya, eee, pulang datangnya di Jeddah, pulangnya dari Madinah ke Indonesia, itu PP Oke, ya. oke. Terus kemudian hotel yang sudah bisa diverifikasi oleh Nusuk, dan kemudian transportasi bus tersebut. Nah, setelah ini clear semua berikut itinerary-nya, baru bisa bisa di-input visanya, itu baru bisa keluar. Kira-kira seperti itu visanya. Jadi harga kalau di paket umroh tuh asuransi sudah termasuk apa Oh, belum tuh? asuransi, oke, sorry. Nah, dari pemerintah Indonesia itu ada namanya Siskopatu. Mhm, Nah, mhm. persyaratan Siskopatu adalah semua persyaratan visa tadi Mhm. plus asuransi selama di Mekah, sama di Arab Oh, Saudi, oke, oke, oke. asuransi. Nah, itu salah satu persyaratan dari Siskopatu. Oke. Nah, untuk Siskopatu kami berikan free. Berarti semua persyaratan visa sudah keluar dan visanya sudah keluar, baru kita input di Siskopatu plus asuransi tadi. Asuransi. Oke, oke. Nah, asuransi itu persyaratan dari Siskopatu. Jadi umroh Asia ada eh, pilihan pakai asuransinya ya. Oke, oke. Hmm. Nah, kalau handling sama transportasinya gimana tuh, Pak? Kan Handling itu udah include di transportasi Mutawif, itu satu paket ya. Jadi enak di dong. visa itu Mm-mm. visa plus bus plus handling dan Mutawif itu satu paket gitu Oh, loh. jadi $120 per orang tuh udah terus dengan $720 bus itu udah termasuk eh, visa, Siskopatu sama Mutawif sama busnya juga ya. Betul, Oh, betul, jadi enak betul, banget betul. dong ya itu. Nah, jadi kan kami itu konsepnya grosir umroh ya, Mm-mm, grosir mm. umroh. Jadi menjual land arrangement Mm-mm. seekonomis mungkin buat para travel agent dan juga para agen-agen lainnya gitu loh. Nah, Mm. jadi land arrangement
plus pesawat itulah satu paket. Tapi kalau misalnya mau land arrangement aja, pesawat cari sendiri boleh juga gitu loh. Jadi nanti kita bergabung di Jeddah untuk mengikuti semua itinerary yang sudah disiapkan. Oh, Itu enak boleh ya. ya. Jadi lebih fleksibel gitu Lebih ya. Oke, fleksibel ya oke. supaya harapannya orang bisa banyak lah yang bisa menunaikan ibadah umroh. Oke. Kira seperti itu sih. Aku mau ngerangkum nih segmen 1 nih. Jadi kalau Bapak bisa nggak ya ngepersenin kayak fasilitas dari hotel, pesawat tuh berapa persen, visa berapa persen, nah biaya handling transportasi berapa persen dari seluruh biaya umroh gitu. Presentasinya bisa dihitung sendiri. Oke. Yang pasti eh, komponen pesawat direct Mm-mm. lebih mahal dibandingkan pesawat transit. Oke. Nah, itu suatu gradasi yang berbeda. Mm-mm. Terus hotel Mm-mm. juga ada 3 gradasi, ya. Bintang 3, bintang 4, bintang 5 yang dekat gitu loh. Ada juga sih bintang 5 yang murah tapi jauh Oh, oke, oke. gitu loh. Nah, itu ada Mm-mm. pilihan. Nah, jadi itu tadi kami menggradasikan hotel 3 gradasi, pesawat 2 gradasi, ini yang kita combine Mm-mm. sehingga menjadi 6 pilihan yang bisa Oh. di masyarakat. Misalnya, oh masyarakat pinginnya nyaman, pakai pesawat direct Saudi Air. Mm-mm. Tapi untuk hotel nggak apa-apa lah, hotel bintang 3 tuh cuma buat tidur doang gitu loh. Tapi masih dekat ke Masjidil Haram. Nah, itu tadi paket yang 30 juta gitu loh. Nanti bergradasi-gradasi. Jadi jarak antara pilihan hotel bintang 3 bintang 4 itu ya mungkin sekitar 2-3 juta. Nah, ke bintang 5 mungkin agak mahal dikit, 3-4 juta jaraknya gitu loh. Dan kemudian kalau pesawat tadi kan pesawat yang direct Jeddah Madinah, tiba di Jeddah pulang dari Madinah, direct dengan yang transit itu selisihnya bisa 4 juta. Kira seperti itu. Lumayan juga ya. Jadi pilihan ada di tangan jamaah sebenarnya. Semua kita akomodir. Jadi satu grup tuh bisa ada 6 pilihan yang berbeda gitu ya, Pak ya? Apa? Bisa sebenarnya, termasuk juga yang mau land arrangement aja. Sehingga nanti dalam satu grup perjalanan itu lebih bervariasi, ya boleh-boleh aja sih sebenarnya gitu loh. Toh visa kita provider sendiri kan, artinya kami kan provider visa, bisalah mengatur itu semuanya ya dengan harapan orang bisa terpenuhi semua keinginannya. Kira seperti itu. Gitu. Jadi misalnya kalau kita pilih pesawat direct tapi hotel biasa aja, jadi kayak misalnya, jadi kan harganya agak turun, jadi harga paket bisa ikut turun juga ya tuh Pak. Betul. Lebih enak ya, fleksibel, jadi kita Iya. ada budgetnya kayak, Iya. oh lebih enak pengen langsung nih, soalnya kayak ya udah biar bisa langsung apa namanya umroh gitu loh, langsung kayak berihram terus langsung pergi itu pas keberangkatan atau karena kayak kadang-kadang kan kalau pesawatnya direct kan udah capek di jalan duluan, terus pas nyampe udah langsung kayak gimana ya. Iya, karena kami memilih pesawat JetMed, artinya mendarat di Jeddah, kemudian pulangnya di Madinah, mau tidak mau harus umroh dulu. Umroh dulu, artinya yang wajibnya sudah terpenuhi. Orang kan tujuan ke sana tuh mau umroh, ya kan? Jadi begitu mendarat di Jeddah, sudah pakai baju ihram, kemudian umroh dulu gitu loh. Nah, kami milih umroh akbar, umroh dari Jumat. Jadi berangkatnya Kamis. Lalu Kamis secara rutin, setiap hari Kamis gitu loh. Jadi Jumatnya umroh, umroh akbar, lanjut sholat Jumat. Jadi lebih, habis itu ya udah ke hotel istirahat. Begitu. Nanti udah selesai city tour di Mekah, city tour Taif, baru ke Madinah, kemudian city tour Madinah. Nah, pulangnya dari Madinah ke tanah air, ke Indonesia gitu loh. Sehingga lebih nyaman sih sebenarnya. Nah, kalau masalah harga ya fleksibel, tergantung kebutuhan. Jadi kalau orang bilang, oh ini levelnya travelnya mau segmentasi kelas mana, ya semua kelas gitu loh. Tuh orang ibadah nggak milih-milih
kelas kan, Mm-mm. semua beribadah Semuanya yang pakai sama, baju yang sama di tempat yang gitu loh. sama. Nah sekarang ya Mm-mm. pilihannya ada di tingkat kenyamanan gitu. Kalau mau pesawat direct dan kemudian hotelnya bintang 5 ya boleh, nggak masalah gitu loh. Mungkin itu super super VIP dan segala macam itu oke aja sebenarnya sih begitu. Atau mau pesawatnya direct tapi hotelnya yang bintang 3 ya nggak masalah juga, boleh bervariasi tergantung kenyamanan masing-masing gitu loh, ya kan. Tapi kalau mau low budget ya juga nggak apa-apa, pakai pesawat direct, kemudian hotel bintang 3 ya bisa diakomodir gitu loh. Nah itu bisa mungkin sekitar 27 juta ya, karena Bisa sampai di bawah sesuai 30 ya. iya, karena sesuai dengan arahan Kementerian Agama itu kan minimalnya 23 juta itu dulu sebelum surcharge naik gitu loh, ya kan. Nah sekarang harga pesawat tuh rata-rata naik 3 sampai 4 juta gitu loh. Jadi yang tadinya 23 juta saran dari pemerintah, sekarang bisa 23 tambah 4 27 gitu loh. 27 itu minimal ya. Kita ngikutin pemerintah aja. Artinya kalau 27 tuh ya masuk akal lah, memang masih bisa begitu. Nah, mungkin berkisarnya dari situ dan terus bergradasi sesuai dengan pilihan. Kira seperti itu sih. Nyaman dan fleksibel juga ya. Ya, ya, tapi tetap kita berusaha urung senyaman mungkin ya. Kita hanya mengkhususkan pesawat JetMed mendarat di Jeddah, pulangnya dari Madinah, sehingga nggak capek. Hotelnya bintang 3 boleh, bintang 4 atau bintang 5, tapi tetap dekat ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Seperti itu. Oke. Wow, oke. Udah ke cover semua sih tadi pertanyaan aku. Kita lanjut ke segmen 2 ya, Pak. Iya. Nih, banyak yang nanya nih, kenapa sih kok harga umroh antar travel bisa kayak beda jauh nih, Pak? Karena kayak saya sering lihat ada yang 28 juta, ada yang 35, ada yang bahkan sampai 45 juta. Padahal kayak sama-sama umroh gitu loh. Kenapa bisa beda jauh sih, Pak? Apakah beda hotel, maskapai, apa musim keberangkatan, apa tuh, Pak, pengaruhnya? Itu beda fasilitas yang ditawarkan ya, Oke. dan beda juga direct provider visa atau tidak gitu loh. Yang pasti visa itu nggak ada gradasinya. Visa ya visa gitu loh. Cuma kita bisa pastikan bahwa visa kami paling murah di Indonesia 120 US dollar visa only, boleh dicek. Kalau visa kan nggak ada gradasinya, visa udah bisa gitu. Tapi kan kalau hotel kan ada bintang 3, bintang 4, bintang 5, berarti gradasinya kan. Tapi kalau pesawat juga gitu, pesawat direct dan transit itu kan beda harga. Nah kombinasi itulah yang menyebabkan berbeda gitu loh. Nah mungkin nanti sebelum menetapkan pilihan, para calon jemaah bandingkan aja dulu hotel yang sama, pesawat yang sama di tempat lain berapa gitu loh. Lebih ekonomis mana kan bisa dibandingkan gitu loh. Tapi kalau yang pasti visa sudah bisa dibandingkan. Kami insya Allah yang termurah 120 US dollar visa only. Boleh dibandingkan gitu. Karena visa kan nggak ada gradasinya. Yang penting di input tuh visanya keluar, nanti visanya dicek di aplikasi visa Arab Saudi, tinggal dimasukin nomor visanya, keluar nggak namanya. Kalau keluar berarti asli gitu loh. Tapi kalau ada yang sampai kayak harganya 45 juta tuh gimana sih, Pak? Apa itu juga pengaruh jumlah hari apa gimana tuh? Oh iya betul. Ya, hari juga berpengaruh. Berpengaruh kan ke hotel yang dipilih. Biasa tuh kalau yang mahal sih hotel bintang 5 ya. Dekat di Masjidil Haram di pelataran biasanya sih. Nah, gitu. Tapi hati-hati juga, boleh aja kan orang jual mahal, jual setinggi mungkin dengan fasilitas seminim mungkin supaya jasa yang didapatkan lebih gede, ya boleh-boleh aja sih tergantung jamaah memilihnya kan. Pernah juga ya kami mencoba waktu pas berangkat dulu waktu umroh Ramadan pakai Indigo gitu loh. Nah Indigo kan pesawat transit
dan orang tahu itu relatif murah, tapi ditariknya mahal banget gitu, sampai orangnya ngomel-ngomel gitu. Sampai Oh. mereka terus cuma mereka beberapa orang, terus nggak ada tour leader-nya lagi gitu loh. Nah itu kan ya mungkin kalau istilahku agak sedikit ketipu kali ya gitu loh ya, tapi kan itu pilihan. Oh, jadi itu kayak eee, orang bisa-bisa aja ya bikin harga dan kayak jadi kita sebagai sebagai jamaah juga harus jeli gitu ya, Pak. Karena kayak kayak tadi Bapak kasih tahu Indigo gitu, pesawat transit tapi tetap mahal terus oh gitu ya. Oke oke, paham paham paham. Udah tercover nih, segmen kedua. Kita lanjut ke segmen 3 ya, Pak. Studi kasus nyata dari jamaah Indonesia. Banyak jamaah yang milih paket hanya berdasarkan harga. Setelah sampai Arab, kayak di Saudi Arab ternyata hotelnya jauh atau fasilitas tidak sesuai ekspektasi nih. Sebagai pelaku industri nih Pak Amnur, kasus seperti apa yang paling sering Bapak temui nih? Dan pasti kan Bapak sebelum jadi pelaku, di bisnis umroh ini kan Bapak sebenarnya udah menjajaki dulu, kayak udah coba-coba beberapa travel umroh, kayak, kasus seperti apa nih yang Bapak sering temui? Ini kan jasa ya, jadi Mhm. ijab kabulnya harus jelas. Jadi Ijab harganya sekian, mhm. pesawatnya ini, Mmm. hotelnya ini, jaraknya sekian dari, Masjidil Haram, hotelnya bintang 3, bintang 4, atau bintang 5, itu jelas, Mhm. gitu Oke loh, ya oke. kan. Nah, yang orang merasa ketipu kan ketika tidak ada informasi apa-apa, gitu loh. Oh, Oh. paket 36 juta gitu loh, tapi pesawatnya, oh, belum tahu. Ya nggak bisa dong. Terus hotelnya, belum dipesan, ya nggak bisa dong gitu loh. Semua kan harus Mhm. jelas. Ya Nah betul. sekarang, semuanya itu sebelum pengurusan visa sudah jelas. Pesawatnya PP sudah ada, kode bookingnya, nama pesawatnya, Mhm. dan kemudian hotelnya sudah sesuai dan bisa diverifikasi oleh Nusuk bahwa hotelnya sudah siap Mhm. dipesan dan sudah oke. Nah udah nggak ada masalah, ya kan. Nah, harga sekian itu ijab dan kabulnya jelas gitu. Nah, ketika nggak jelas ijab kabulnya itu baru menimbulkan kekecewaan, kan nggak enak juga. Oh, Sebenarnya sih begitu. Nah, dulu pernah kalau dulu untuk hotel, ada ini cerita dari para, sopir bus yang nganterin ya. mhm. Begitu udah sampai di hotel yang dituju, Mhm. ternyata hotelnya penuh, diusir, orangnya diusir-usir. Akhirnya dicariin lagi hotel baru. Pernah dulu, saya di First Travel, untungnya pas awal-awal itu di-upgrade hotelnya, yang tadinya hotel bintang 4 di-upgrade jadi bintang 5 full board. Jadi kita merasa diuntungkan gitu loh, itu orang Mhm. tenang. Tapi kan itu manajemennya jadi Kurang baik. kurang baik jadinya kan, gitu. Nah, pernah juga kan kejadian, hotelnya baru di-DP, begitu datang kamar full, DP-nya dibalikin. Nah, itu kan, menyusahkan juga. Jadi, sekarang itu udah mulai diperbaiki oleh sistem Nusuk ini, hotel itu sudah harus verifikasi dulu, Mhm mhm. di Nusuk dari pihak hotelnya. Nah, artinya itu udah siap dan ready gitu loh, baru visa keluar gitu. Nah, sekarang insya Allah lebih aman. Jadi masalah harga tadi itu, tergantung kesepakatan antara travel dengan jamaah aja, yang penting ijab kabulnya jelas gitu loh. Oke. Tidak tidak mengecewakan dan tidak nipu, itu aja sih intinya. Jadi menurut Bapak tadi kesalahan yang sering jamaah lakuin tuh karena dia kurang membaca detail paket sebelum daftar. Nah, kalau Bapak sendiri pernah nggak sih ada jamaah yang nggak baca sebelum daftar tuh, nggak baca detail paket dan ijab kabulnya sebelum itu? Karena, jamaah kami biasanya sudah kenal baik ya, Oke. dan mereka sudah, yakin dan sudah percaya, nyerah aja dan hasilnya bagus, ya udah banyak juga sih yang nggak menjelimet banget, karena kan gampang bisa dibaca kan, oh pesawatnya ini, terus, hotelnya ini, terus sekarang udah gampang bisa di-searching hotel ini berapa jaraknya, bintang apa, dan fasilitasnya apa, itu bisa di-searching gitu loh yang kalau toh orang tua tapi anaknya kan ada yang pinter Mhm. untuk
Jeli digital ya. mendetilkan, jadi digital kayak gitu sih. Kalau sekarang sih udah nggak ada isu yang kayak gitu sih, udah bagus ya. Jadi orang, mau paket, oh ya sudah, dia tergantung keuangannya, paketnya yang 31 juta, yang 32, ya oke aja, tinggal pilih-pilih aja sih sebenarnya sih. Jadi memang dari Bapaknya sendiri, Bapak sudah menginformasikan ya, ini pesawatnya apa, hotelnya Kan apa, dalam paket sudah ada. gitu. Oke oke. Jadi, nggak ada untuk meminimalisasi kesalahpahaman antar jamaah dan, eee, pelaku itunya ya, Iya, Bapak ya, pelaku mhm, industri. Oke oke. istirahat. Wah, keren sih. Jadi kayak sudah aman gitu loh ya. Oke. Kita lanjut ke segmen berikutnya ya. Tadi udah cover banget nih, kayak ternyata paket-paket itu harus diinformasikan biar nggak ada kesalahpahaman. Nah, kita lanjut ke segmen keempat, yaitu kenapa rute masuk Jeddah tapi pulangnya Madinah disukai jamaah nih Pak. Kalau dulu banyak jamaah harus kembali ke Jeddah untuk pulang nih Pak, kan karena misalnya kalau misalnya Jeddah-Jeddah jadi harus ke Jeddah dulu untuk pulangnya. Nah, sekarang banyak yang milih masuk Jeddah tapi pulangnya dari Madinah. Hmm. Apakah keuntungan dari pola Jeddah Madinah? Yang pasti nggak balik, bisnya kan cuma satu kali doang. Mhm. Mekah, Madinah, udah Madinah pulang ke Jakarta, nggak balik lagi ke Madinah, ke Jeddah kan. Itu bisa menghemat dari segi waktu dan tenaga dan biaya, begitu Oh, loh. gitu. Nah, zaman dulu kala Mhm. Bandara Madinah belum ada, jadi orang terpaksa ke Jeddah gitu loh. Jadi dari Madinah balik lagi ke Jeddah. Nah, sejak Bandara Madinah dibuka dan banyak penerbangan yang dari Madinah ke Jakarta, ya sudah kita manfaatkan fasilitas itu. Memang biaya Jeddah Madinah, JetMed itu Mhm. lebih tinggi dibandingkan Jeddah gitu loh. Itu dari segi penerbangan. Tapi kalau di-compare dengan biaya, bus balik, tenaga dan segala macam, masih lebih untung lah, untungnya di kenyamanan sebenarnya sih. Memang kalau misalnya nih, memang kalau dari, umroh Asia kan milihnya Jeddah Madinah kan. Emang jarak dari Madinah ke Jeddah tuh berapa lama sih Pak kalau misalnya naik bus atau misalnya ada transportasi lain kah apa gimana? Oh sekarang kan, naik sepur, kereta cepat kan ada gitu Oh, loh, kan biayanya lebih tinggi, lebih tapi tinggi, oke. kalau pakai bus ya bisa 4, 5 jam. Oh, wow. Kan cukup melelahkan sih Oh, memang. mhm mhm. Cukup melelahkan kan. Jadi kalau misalnya dari habis selesai ibadah di Masjid Nabawi, terus kita ke Bandara Madinah langsung pulang ke Jakarta pasti lebih nyaman lah gitu loh. Pasti lebih nyaman sih Setuju banget sebenarnya. sih Nah, aku. dan kita memilih, kenyamanan ini, baik untuk, pesawat direct atau transit gitu loh. Tapi, yang membedakannya adalah membedakan cost-nya aja, yang transit, lebih murah. Oke, jadi tadi kata Bapak kalau pulangnya dari Madinah ke Jakarta, dari Madinah ya, jadi tuh lebih hemat tenaga sama lebih nyaman untuk lansia. Nah, kalau untuk waktu perjalanan mana nih lebih efisiennya kalau misalnya Jeddah-Jeddah atau Jeddah Madinah nih, Pak? Ya kalau seandainya jeda-jeda artinya kan dari Madinah Mhm. kita, buang waktu lagi kan, buang waktu, buang tenaga, katakanlah buang waktu 4 jam. Ya waktu 4 jam ini kan bisa dimanfaatkan untuk beribadah di Masjid Nabawi Betul banget atau sih. untuk kegiatan-kegiatan lain, lebih nggak capek Mhm. kan gitu loh. Itu aja sih, ya keuntungan finansial, waktu, dan fisik, lebih untung Jadi gitu. jamaah sekarang nih lebih sering nyari, paket dari paket ke Jeddah terus pulangnya, dari Madinah karena apa tadi, keuntungan hemat tenaga, hemat waktu, sama nyaman ya, Pak. Biaya, Wah, oke oke. mhm. Kita lanjut, ke segmen berikutnya ya. Kan tadi kan kita udah ngomongin pesawat dari Jeddah Madinah, bedanya Jeddah-Jeddah, Jeddah Madinah, Madinah Jeddah Jeddah. Nah, kita lanjut ke segmen kelima, yaitu bedanya direct flight sama transit flight. Sebagai jamaah milih yang penting murah, beberapa ya. Sebagian lagi milih direct. Kenyamanan. Apa apa kelebihan direct flight selain kenyamanan, Pak? Direct flight itu kita
naik dari Soekarno-Hatta, terus duduk, terus nggak bergerak-gerak atau tidur atau segala macam, tiba-tiba udah di Jeddah gitu loh, ya kan. Tapi kalau yang transit, katakanlah transit di Mumbai, India, kita kan harus keluar terus harus security check lagi, terus harus, aduh repot lah, berat Geret koper lah, lagi geret ya. koper lagi gitu loh. Nah itu kan merepotkan sih memang. Tapi kalau misalnya terbalas dengan biaya yang lebih murah sih ya nggak apa-apa gitu loh. Tinggal perbandingan aja. Kalau aku sih lebih melihatnya dari harga ya. Kalau kalau harga directnya jauh lebih murah, katakanlah sampai 3-4 juta, ya nggak apa-apa sih gitu loh. Transit bisa istirahat dulu sebentar, walaupun gerek koper kayak gitu, ya kembali lagi ke kenyamanan ya. Mungkin biaya lebih murah bagi orang tertentu lebih nyaman ketimbang yang direct. Itu kan pilihan aja sebenarnya sih. Tapi kalau saya pribadi untuk masalah dengan fisik, tentu akan lebih enak kita sekali naik langsung sampai di tempat tujuan gitu loh, nggak ribet kan, nggak ribet turun naik gitu. Belum lagi kalau transitnya lama. Kalau India sih cepet biasanya 2-3 jam transitnya, nggak begitu lama sih. Malah kita keburu-buru gitu loh. Tapi ada juga kan yang transitnya berjam-jam. Nah kalau transitnya berjam-jam, emang kita nggak lapar, emang kita nggak beli juga makanan di bandara, kan relatif lebih mahal gitu loh. Nah mengharapkan biaya rendah, ya mungkin tanpa kita sadar biayanya bisa lebih tinggi atau bahkan sama gitu loh. Jadi kalau saya boleh usul, ya mending pesawat direct aja langsung gitu, ya kan? Itu sih. Jadi kalau dari yang saya tangkap nih, jadi menurut bapak yang cocok untuk menggunakan direct tuh yang lebih mementingkan kenyamanan. Betul. Ya, Mhm. karena itu selain menghemat waktu juga menghemat tenaga gitu ya. Mungkin kayak untuk yang agak lansia atau yang bawa anak gitu kan, jadi nggak capek dan waktunya juga nggak terhabisi gitu loh ya. Mhm, Oke mhm. oke paham Tapi paham. sekarang ada juga ya pesawat-pesawat transit itu yang memberikan fasilitas plus city tour dengan visa Rp0 gitu loh, ya kan. Tapi kan kalau pas city tour terus kemudian berangkatnya tengah malam lagi enak tidur, terus nanti datang tengah malam lagi enak tidur, terus nanti berangkat lagi tengah malam lagi enak tidur, itu kan melelahkan sekali ya, capek ya gitu. Apalagi beda harganya nggak terlalu beda jauh, cuma beda 1 juta, 2 juta kayak gitu sih, kayaknya mending lebih memilih yang direct sih, ya kan. Nah, semuanya tuh diperbandingkan aja gitu loh. Nah, banyak juga sih yang ngakak-ngakalin banyak-banyak transit. Jadi makin banyak transit, ya mungkin bisa jadi makin murah secara pengeluaran uang di awal. Tapi kalau dibandingkan dengan kelelahan, waktu yang dibuang, nanti biaya konsumsi selama transit yang harus ditanggung sendiri, kayak gitu kan kalau dihitung-hitung ya mungkin nggak jauh beda gitu loh, cuma masalah di kalkulasinya aja, ya kan? Gitu loh. Mhm. Kalau Kalau ada yang lebih nyaman, ngapain milih yang nggak nyaman sih gitu, betul. ya kan? Iya. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau transit kan itu lebih murah, selisihnya 3 sampai 4 juta. Nah, kalau direct ya 3 sampai 4 juta lebih mahal. Nah, kalau menurut Bapak nih selisih harga 3 sampai 4 juta tuh sebanding nggak sih dengan kenyamanan yang didapat? Kalau jarak kalau selisihnya banyak ya, di atas 3 juta sebanding. Oke. Tapi kalau di bawah 3 juta nggak sebanding. Oh, oke oke. Jadi misalnya kalau bedanya cuma di bawah 3 juta, mendingan mendingan apa tuh, Pak? Mendingan yang direct Oh, langsung oke gitu oke. loh, ya kan. Itu kalau dari sisi pesawat ya gitu loh. Tapi kalau sisi hotel sih yang penting dekat ya. Masalah bintang 3, bintang 4, bintang 5 itu ya untuk kenyamanan tidur aja. Biasanya kalau udah ngantuk sudah tidur aja gitu Iya, loh. udah capek udah tinggal tidur aja ya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi variasinya bisa lah gitu loh. Jadi yang pasti kami mengakomodir semua kelas. Jadi kalau orang bertanya, ini segmen atas apa segmen bawah? Semua gitu loh. Jadi nggak membanding-bandingkan orang untuk beribadah. Yang penting dia punya niat
untuk umroh, Mm-mm. punya niat untuk benar-benar pengen berangkat umroh gitu ya. Nah, mungkin bisa dihitung lagi kemampuan finansialnya gitu loh. Kalau finansialnya terbatas kan nggak ada salahnya pilih pesawat yang transit sebentar dengan selisihnya 3-4 juta, terus kemudian hotel bintang 3 juga udah cukup lah gitu loh. Yang penting kan bisa menghadap ke Ka'bah, bisa tawaf, sa'i, udah umroh gitu loh. Tapi kalau misalnya punya uang lebih, ya lebih bagus lah pesawat direct, hotel bintang 5 gitu loh. Selisihnya ya lumayan sih, tapi kan benar-benar lebih nyaman dan menikmati rezeki yang udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu sih. Jadi pilihan ada pada jamaah, semua kita fasilitasi sesuai dengan kemampuan finansial dan kesiapan para jamaah. Kira-kira seperti itu. Masya Allah, baik banget ya niatnya. Kita lanjut ke segmen berikutnya ya Pak. Kita bahas paket mulai 30 jutaan. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Bagaimana bisa ada paket 30 jutaan? Apa membuat paket tersebut memungkinkan? Harga paket tersebut memungkinkan? Apakah ada pengurangan fasilitas atau apakah hotelnya tetap layak? Gimana tuh Pak? Tanggapan Bapak? Mulai 30 jutaan atau pesawat direct? Iya, Kalau pesawat paket. transit kita bisa 27. Oh, lebih lebih murah lagi ya, Lebih Pak? murah 27. Oke, oke. Ya, kalau pesawat transit JetMed plus hotel bintang 3 itu Mm-mm. 27. Nah, kalau yang 30 tadi itu pesawat direct hotel bintang 3. Itu bisa. Gitu loh. Apakah harga tadi tuh apakah ada pengurangan fasilitas kah? Apa gimana? Nggak ada apa yang mau dikurangin. Oh, Kalau pesawatnya kan udah jelas. mm-mm. Pilihannya cuma pesawat direct atau pesawat transit. Hmm. Tetap kenyamanannya mendarat di Jeddah, pulangnya dari Madinah. Nah, hotelnya kan ada pilihan. Berarti kalau 27 hotel bintang 3 dengan pesawat transit. Mm-mm. Nah, 30 berarti hotel bintang 3 dengan pesawat direct Mm-mm. atau pesawat transit, Mm-mm. hotelnya bintang 4. Nah, itu kan boleh aja. Oke. Kalau Gradasi. per kamarnya tuh berapa orang tuh, Pak? Kalau Sama kah? standar satu kamar berempat. Oke. Tapi kalau ingin berdua, ya boleh aja. Harganya Berarti beda lagi. tambah Oh, oke, biaya oke. gitu loh. Atau ingin bertiga, boleh. Silakan gitu. Atau Bedanya yang bervariasi. sekeluarga berempat gitu kan Iya, bisa. boleh Oke, gitu oke. loh. Atau berlima dengan anak, ya anak bisa free kamarnya. Itu kalau untuk anak-anak kan bisa dihitung lagi, jadi nggak mesti bayar full kan. Atau kalau anak 2 tahun ke bawah itu pesawatnya hampir free deh kalau nggak salah itu. Kayak gitu sih. Nah, tadi ini kan kita masih ngomongin paket 30 jutaan kan. Kalau harga visa sama handling masih sama. Kalau hotel nih bintang 3, bintang 4, bintang 5, apa sih Pak perbedaannya? Kayak eh, aku kepo aja gitu. Iya, fasilitasnya yang pasti ya. Jadi kalau hotel pelataran itu yang paling dekat ke Masjidil Haram itu bintang 5 rata-rata. Nah, itu jarak lebih dari 500 meter, jarak 500 sampai 1000 meter itu bisa hotel bintang 4 gitu loh. Oke, Nah, oke. lebih dari 1000 meter, 1 kilo itu hotel bintang 3 sih sebenarnya. Tapi ada juga hotel bintang 3 jarak 800 meter gitu loh. Yang pasti fasilitasnya ya, fasilitas kamarnya, luas kamarnya, terus ya rata-rata tapi kami tetap memilih yang nyaman, artinya kebersihan kamarnya, terus fasilitas handuk, berikut sabun dan segala macam itu terfasilitasi dengan baik Jadi udah sih. diinspeksi duluan ya sama Umroh Asia ya. Oh iya dong. Oh, wow. Oke, Mhm. oke. Jadi ini tergantung jamaah kalau miliki budget lebih bisa upgrade yang atas kayak bintang 5 atau kayak eh, lebih dekat gitu ya, Pak. Oh, oke, oke. Wow, oke. Kita Tapi yang pasti harga
kita menyesuaikan dengan anjuran pemerintah ya. Kalau dulu pemerintah itu harga minimalnya 23 juta, sekarang tambah surcharge-nya sekitar 4 juta, ya paling kita harga terendahnya 27 juta. 27 juta itu masih bisa gitu loh, ya kan? Dan itu nggak mengaruh. Sebenarnya kalau di bawah 27 juta, ya harusnya lapor ke Kementerian Agama, kenapa kok bisa lebih murah gitu. Apakah dia dapat pesawat promo, apakah segala macam harus dibuat laporan dulu, kira-kira seperti itu sih. Kita lanjut ke segmen terakhir nih, segmen tips milih paket umroh. Sebelum menutup episode ini, aku ingin minta tips Pak Amnur nih, kalau ada jamaah yang sedang membandingkan beberapa travel, apa yang wajib dicek selain harga nih Pak? Hotel kah? Lokasi hotel, maskapai, apa-apa nih Pak? Ya, kita mulai dulu dari maskapai ya. Maskapai berarti harus PP. Nah, yang pasti ya pulang pergi. Yang pasti pesawat direct lebih bikin nyaman dibandingkan transit. Nah, kalau toh transit, pilihlah yang transitnya nggak begitu lama. Itu 1 jam atau 2 jam gitu loh. Jangan sampai 12 jam itu agak melelahkan sih memang ya. Nah, kemudian hotelnya untuk kenyamanan beribadah tentu pilih yang paling dekat ke Masjidil Haram gitu loh. Nah, kalau budgetnya cukup pilihlah bintang 5. Kalau masih kurang garasi pilih bintang 4 atau bintang 3 gitu. Tapi kalau mau nyaman jauh, biasanya sih hotel bintang 5 agak lebih murah kalau jauh. Seperti itu. Jauh dari Masjidil Haram. Itu kan pilihan ada di jamaah. Tapi kalau kita tetap memilih hotel yang paling dekat ke Masjidil Haram supaya nggak terlalu melelahkan perjalanan naik bus gitu loh. Nah, termasuk juga untuk bus antar kota pun ya kita pilih yang sekali aja dari Mekah ke Madinah, karena pulangnya dari Madinah ke Jakarta. Jadi kita memikirkan hal-hal yang supaya tidak melelahkan jamaah, itu aja sih intinya. Nah, dengan tidak lelah kan jamaah bisa beribadah dengan nyaman, kan kenyamanan beribadah ke sananya, itu sih tujuannya, gitu. Nah, jadwal penerbangan juga tadi Bapak bilang kayak Umroh Asia berangkat setiap hari Kamis biar dapat Jumatan di sana ya. Betul. Jadi kami secara reguler insya Allah akan memberangkatkan setiap hari Kamis, sehingga Jumatnya bisa melaksanakan ibadah umroh gitu loh. Kalau istilah saya umroh akbar karena dilaksanakan pada hari Jumat, dilanjutkan dengan sholat Jumat gitu loh, sehingga pahalanya berlipat-lipat gitu. Nah, setelah selesai umroh, melaksanakan sholat Jumat, ibadah Jumat, dan kemudian ke hotel gitu. Nah, besoknya city tour, kemudian city tournya bisa ke Taif juga gitu loh. Kira seperti itu sih. Jadi lebih ke kenyamanan. Nah, jadi umrohnya bisa 3 kali loh. Ya misalnya hari Jumat umroh pertama, umroh akbar baru datang. Nah, besoknya setelah city tour Mekah bisa langsung mikat untuk umroh kedua atau umroh badal gitu loh. Nah, besoknya lagi ke Taif. Nah, dari Taif bisa mikat juga untuk umroh ketiga gitu loh. Nah, baru tawaf wada untuk meninggalkan Mekah dan menuju ke Madinah. Ya minimal 3 kali umroh bisa. Minimal 3 kali umroh. Gitu ya. Wow. Beda. Jadi Nah, atau badal umroh kan bisa juga membadalkan orang. Iya, kayak orang tua yang oh wow. Oke deh Pak, kayaknya udah cukup jelas banget sih, pertanyaan aku udah terjawab semua. Karena kita belajar bahwa kayak harga umroh bukan cuma harga murah atau mahalnya ya, tapi soal apa yang didapat, bagaimana perjalanan dirancang. Kayak tadi umroh bisa 3 kali ternyata ya. Dan apakah paket tersebut sesuai dengan kebutuhan jamaah. Kalau masih ada pertanyaan seputar hotel, yang penting kenyamanan. Ya kan, yang pasti JetMed mendarat di Jeddah, pulang dari Madinah udah pasti lebih nyaman dibandingkan balik lagi ke Jeddah. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau ada pertanyaan seputar hotel, maskapai atau fasilitas paket umroh, tulis di kolom komentar ya. Insya Allah kita bisa jawabin satu-satu pertanyaan terbaik. Kita bahas di
episode berikutnya. Mm-mm. Oke, makasih semuanya udah stay tune di episode hari ini. Semoga menjawab pertanyaan dan kayak menjawab keraguan juga. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.